Nggih, Bapak Ibu, sugeng siang, sugeng rawuh. Di acara kita pada siang sampai nanti sore hari adalah Festival Coklat 4.0, talk show petani sebagai ujung tombak hilirisasi komoditas kakao. Serem ya Bapak Ibu ya judulnya ya, ujung tombak loh. Kita kayak mau perang ini ya. Mau perang lawan siapa ini? Wah, ini berarti menunjukkan bahwa petani itu sebagai komponen yang paling penting di komoditas kakao. Kalau di tahun kemarin kita bincang-bincangnya belum sampai ke hilir, kita masih bicara di teknis nggih Bapak Ibu, kita membahas kesulitan di budidaya tanaman kakao. Sekarang kita melangkah ke tahap berikutnya. Kita akan bicara setelah nanam itu apa, ada cerita apa, ada kisah apa, ada kesulitan apa, ada tantangan apa, ada solusi apa. Oleh sebab itu kita mendatangkan para ahli, sudah lenggah semua di atas. Saya sampai merinding melihat CV beliau ini luar biasa, prestasi, kemudian banyak memberikan kebijakan, memberikan penelitian tentang kakao ini. Kita berharap hari ini akan banyak sekali wawasan dari Bapak Ibu. Kemudian kita akan ada sesi tanya jawab juga. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, perlu diskusi, perlu arahan, nanti kami persilakan di sesi yang paling terakhir setelah Bapak Ibu ini menyampaikan materinya nggih. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Angger siapa-siapa saja beliau dengan judul masing-masing. Nanti kita akan mempersilahkan satu persatu untuk memaparkan materi. Dari yang pertama nanti akan ada pemaparan dari Bapak Aris Eko Nugroho SPMSI sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau akan membawa materi dengan judul Strategi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan perkebunan rakyat. Ada kesejahteraannya Bapak Ibu. Nanti akan kita tanya nih, biar kita lebih sejahtera itu gimana ya caranya ya? Karena kan kakao ini di dunia internasional ini salah satu komoditas yang menjadi incaran ya Bapak Ibu. Tapi apakah petaninya sudah sejahtera? Sampun dereng Bapak Ibu. Nanti kita diskusikan bersama ya. Oke, Pak Aris Eko Nugroho SPMSI menika dari S1 Budidaya Pertanian Institut Pertanian Stiper, kemudian S2 beliau adalah Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada. Baik, untuk mempersingkat waktu kita segera persilakan Bapak Aris Eko Nugroho untuk menyampaikan materi. Sumangga Bapak. Matur nuwun Mbak Dr. Pinjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin saya karena beliau-beliau di kakao semua ya, dan saya sebenarnya orang baru sehingga mungkin saya tidak kemudian memaparkan tentang apa yang ada di Yogyakarta yang khusus kakao, tetapi kami akan cerita tentang umum dulu. Waktunya berapa lama Mbak Dr. Pinjung? Waktunya kinten-kinten pinten? Kita perkirakan maksimal 20 menit nih Pak. Ya kalau bisa 15 lebih bagus karena nanti kita usahakan 10. banyak. Oh iya, banyak diskusi. Mungkin nanti bisa 10. Banyak diskusi mungkin. Siap, matur. Yang pertama kami cerita dulu Bapak. Jadi pada saat ini Bapak Ibu semua menyaksikan satu bentuk festival yang pada saat ini yang keempat. Jadi festival yang keempat ini tentu harapan kami kalau orang itu dari orang lahir sampai kemudian dia berjalan itu terus berproses menjadi bagian yang lebih luar biasa. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, kenapa yang ada berada di Gunung Kidul dan juga yang dipilih itu adalah di Ngelanggeran. Jadi sebenarnya kita itu akan berbicara tentang potensi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Di DIY punya banyak potensi dan di DIY ini kebetulan itu memiliki satu undang-undang yang berbeda dengan provinsi lain, namanya Undang-Undang Keistimewaan. Nah di Undang-Undang Keistimewaan ini ada bidang-bidang yang kemudian mengatur. Salah satunya adalah di hari ini. Jadi di hari ini adalah Geopark Ngelanggeran. Dan Geopark Ngelanggeran ini atau Geopark Gunung Sewu itu adalah bagian dari satuan ruang strategis. Ini yang menjadi bagian yang pertama yang harus kami sampaikan. Jadi bagian satuan ruang strategis di mana
kita harus punya pertanyaan yang harus ada dijawab. Jadi kalau kemudian sudah jadi SRS, ditempatkan menjadi kawasan terpadu, ditempatkan menjadi kawasan X dan Y dan sebagainya, kemudian pertanyaan yang Mbak Dr. Pinjung tadi sampaikan, sejahtera enggak? Nah inilah yang kemudian menjadi bagian jawaban. Tentu untuk menjawab ini tidak mudah. Maka kebetulan salah satu potensi yang ada di sekitar sini adalah berkaitan dengan tanaman kakao. Ini yang menjadi bagian. Kita harus jujur, jadi tanaman kakao itu berkembangnya tidak 1-2 tahun ini, tapi sudah agak lama gitu ya. Tetapi kita juga harus jujur, ketika itu juga banyak yang kemudian ditebang. Ya betul Bapak Ibu. Nah, ditebang. Artinya kenapa? Karena tadi yang Mbak Dr. Pinjung ngendiko tadi, sejahtera enggak petani kakao itu yang berada di sini? Inilah yang harus kemudian dijawab. Dijawab tentu tidak bisa, yang jawab hanya dinas saja. Tetap saya bersama-sama dari kami dan dinas dan juga dengan Bapak Ibu semua harus berkolaborasi. Maka bentuk kolaborasinya adalah bagaimana kemudian tidak sekedar kemudian kita berbicara tentang hulu, tapi bagaimana kita juga sampai dengan hilir. Ini proses. Proses yang pertama tentu adalah bagaimana kita menumbuhkan niat dari Bapak Ibu semua yang ada di sekitar Gunung Kidul. Perlu kami sampaikan, Gunung Kidul kalau nggak salah itu ada 5.250 hektar kakao. Kemudian yang bergerak dia produksinya kurang lebih 2.700-an, 60% dari jumlah hektaran tadi. Kemudian kalau kita bicara tentang berapa kakak yang terlibat, itu di Gunung Kidul saja itu 7.200. Kalau kemudian kita bicara tentang Yogyakarta itu hampir 13.000. Artinya potensi yang di lapangan itu potensi yang luar biasa. Cuman jawabannya bagaimana kemudian kita mengilenkan itu semua, dari tanaman yang kemudian ada yang dimatikan, kemudian ditumbuhkan, kemudian yang tanaman baru kemudian muncul. Jadi artinya dari awal bagaimana kita bersama-sama menjaga itu, dan ini butuh proses. Prosesnya bagaimana kemudian Bapak Ibu tidak sekedar kemudian menjual tanaman kakao itu mentahan. Kemudian bagaimana kalau kemudian diolah. Ketika kemudian diolah pun juga tidak kemudian, kalau sekarang mungkin nanti Pak Tanto ngendiko ya hilirisasi gitu ya. Jadi prinsip bahwa kita memikirkan hulu sampai hilir. Prosesnya pun juga tidak mudah. Proses yang lama yang kemudian mau nggak mau harus menjadi bagian. Bagaimana petani yang ada di sini syukur-syukur bisa meningkat pendapatannya, kemudian produktivitasnya yang tadi kami sampaikan hanya 0,6 tadi, bisa kalau 1 hektar syukur-syukur gitu, 1 hektar itu ya kalau bisa kita 1 ton lah. Nah ini kan setengah ton aja kadang masih naik turun dalam 1 hektar. Dan juga kami juga harus sampaikan bahwa untuk menjaga tanaman kakao, untuk kemudian tidak di dalam satu hamparan itu satu tanaman saja, itu juga bukan hal yang mudah. Kami belajar di kopi juga, ini Mbak Dr. Pinjung. Jadi di kopi itu petani yang ada di Merapi, itu ketika kemudian diberitahu bahwa tanaman kopi sebaiknya jangan terlalu banyak tanaman yang di situ ditanam. Tapi untuk kemudian menyampaikannya mudah. Tapi untuk kemudian Bapak Ibu kerso bahwa kita menanam tanaman itu ya potensial. Nah ini monggo nanti Bapak Ibu pekebun kakao yang bisa menjawab. Apakah kemudian pengennya 1 hektar kio sak warnane gitu. Yang iso kabeh tandur ning ngono. Gitu. Ada kakao, yang iso kopi, yang iso kelapa, yang iso tebu ya. Nah, ini yang harus kemudian menjadi bagian jawaban. Makanya salah satu yang kemudian diadakan pada hari ini itu adalah bagaimana lomba berkaitan dengan kebun kakao. Jadi kita mencoba menginformasikan, oh ternyata setelah dilombakan ada pemenangnya. Diharapkan pemenang ini menjadi demplot. Demplot inilah yang harapan kami pada akhirnya Bapak Ibu nanti bisa meniru. Karena saya yakin kok Bapak Ibu ini luar biasa, asal ada yang ditiru. Jadi kalau sudah ditiru mesti akan luar biasa. Kemudian di hari ini juga yang perlu kami sampaikan, kenapa kemudian kami tidak sendiri tetapi kemudian dengan Dinas Pariwisata. Maka di saat ini kebetulan kita
bersamaan dengan acara KEN. KEN itu acaranya milik pariwisata di tingkat nasional dan kebetulan Geopark Next Spectra itu menjadi bagian. Nah, kita kolaborasikan. Harapannya apa? Harapannya bahwa tidak hanya kemudian kakao kemudian menjadi produk itu dikenal saja oleh warga Jogja, tetapi harapan kita juga warga di luar Jogja. Bahkan kalau Bapak Ibu nanti cermati, ada beberapa tempat yang kemudian diinisiasi tidak hanya oleh Dinas Pertanian tetapi juga oleh dinas yang lain dalam rangka untuk kolaborasi. Salah satunya kalau Bapak Ibu mengenal yang namanya Gunung Kidul, ini kan tempat wisata. Kemudian banyak yang ke pantai. Nah, harapannya kalau misalnya ada tempat tujuan wisata itu tidak hanya ke pantai tapi bisa ke Jogja Geopark. Tetapi kalaupun tidak ke sini, paling tidak ketika kemudian kundur dari Yogyakarta itu membawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Ya, salah satunya adalah coklat produknya. Makanya kemudian kenapa kalau Bapak Ibu cermati ada rest area Bunder, itu juga menjadi bagian inisiasi. Dan yang kami sampaikan ini Bapak Ibu, bahwa kami menggunakan sumber dana keistimewaan. Ini harus kami sampaikan karena sumber dana keistimewaan di Jogja ini selalu dipertanyakan peruntukannya. Nah, kami di pertanian mempunyai kewajiban menyampaikan kepada masyarakat bahwa dana IS itu juga banyak yang dipergunakan untuk pertanian. Nah, bagaimana kemudian dana IS yang untuk pertanian itu menjadi bagian jawaban untuk kesejahteraan? Ini proses inilah yang harapan kami pelan-pelan gitu, tetapi kita secara pasti bisa kemudian membuat pertama tanaman kakao yang kemarin sempat tidak dirawat, sekarang ini tolong mulai dirawat. Sambil diperhatikan nanti barangkali terhadap jenis atau klon-klonnya yang sesuai dengan di sini. Karena tadi sempat saya ngobrol dengan Mbak Bupati, beliau sempat cerita, ini kalau kemudian branding kita coklat yang dari atau kakao yang dari Ngelanggeran itu ternyata punya khasiat. Khusus laki-laki misalnya, itu saya yakin mesti terus, yuk tuku coklat neng Ngelanggeran. Nah ini juga, tapi ini ada branding nanti saya tidak dimarahi oleh Pak Tanto. Tapi prinsip bahwa kalau Yogyakarta, kalau cuma sekedar untuk produksi kakao, saya kira kita bukan tempatnya. Kenapa? Karena kalau kita mau produksi kakao sebanyak apapun, tetap banyak yang di luar kita. Saya selalu protes terhadap Nyun Sewu ke teman-teman Kementerian Pertanian. Kalau kita bicara Yogyakarta, selalu dilompati. Kenapa? Karena Jogja itu kecil. Tapi saya selalu sampaikan, angka 1000 tanpa Yogyakarta, artinya tanpa Rp1 tidak jadi 1000. Makanya Indonesia tanpa Yogyakarta tidak menjadi bagian Indonesia. Maksud saya inilah yang menjadi PR sebenarnya. Bagaimana kita tidak sekedar kaitan dengan produksi, tidak sekedar kaitan dengan produktivitas, tapi bagaimana kita mengemas. Syukur-syukur ini menjadi tempat. Dulu ada cita-cita di Yogyakarta. Cita-citanya apa? Cita-citanya adalah bagaimana Yogyakarta ini menjadi tempat untuk seed center, Jogja Seed Center. Jadi harapan kita bagaimana kemudian kita menyiapkan untuk seednya dari kakao ini. Tetapi apakah itu bisa atau tidak memang proses. Kami ada UPT yang menangani, berada di Bantul kebetulan. Nah harapan, tapi ternyata begitu dipesan banyak, itu juga kami nggak mampu Mbak Dr. Pinjung. Jadi kami ternyata harus sadar diri bahwa ternyata sangat terbatas lahan yang ada di Yogyakarta. Tetapi kami percaya dengan teman-teman Nyun Sewu penyuluh ada di lapangan, kemudian juga dengan teman-teman kami di Dinas Kabupaten dan DIY, dan tentu saja Bapak Ibu petani, tentu mempunyai niat bareng untuk bagaimana menjadikan tuwuh ngrembaka. Jadi tuwuh ngrembaka itu tumbuh berkembang. Nah harapan kami proses ini bisa menjadi bagian sambil menemukan kenali berkaitan dengan tanaman apa sih yang kemudian paling cocok gitu kalau kita bicara kakao yang berada di Yogyakarta. Karena merek-mereknya itu merek Sulawesi gitu. Sulawesi apa. Nah ini menjadi bagian yang dari Jogja ini kayaknya masih banyak yang harus kemudian kita pelajari.
Saya kira di awal itu Bapak Ibu semua, yang paling penting adalah kami berharap Nyun Sewu yang terakhir, paparan terakhir. Harapan kami terus yang terakhir aja. Jadi harapan kami Bapak Ibu, petani bukan hanya penghasil bahan baku, tetapi merupakan pelaku utama pencipta nilai tambah dalam hilirisasi kakao. Harapan kami semacam itu, karena kami punya keyakinan teman-teman di Yogyakarta itu sangat kreatif dan inovatif. Cuman memang kita tidak sekedar bicara bagaimana bahan baku, tetapi bagaimana kita bersama-sama mencoba untuk kemudian mengenalkan produk-produk kakao dengan berbagai macam. Kakao bisa ditumpang sarikan dengan tanaman, bisa ditumpang sarikan juga dengan ternak, atau mungkin monokultur. Ini yang bagian yang proses yang harus kemudian kita jawab. Saya kira itu dulu Mbak Dr. Tanjung sebagai awalan, sebagai pemantik diskusi. Agem Bapak Ibu semua. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Aris paparannya. Sangat memantik diskusi nggih Bapak Ibu nggih. Kalau tadi bicara judul beliau adalah strategi, ternyata strategi yang telah dilaksanakan dinas itu sudah banyak sekali, dan intinya salah satunya adalah kolaborasi nggih Pak Aris nggih. Kolaborasinya bahkan dengan Dinas Pariwisata. Jadi itu kelebihannya ketika kakonya di DIY itu kita kaitkan dengan Dinas Pariwisata. Jadi kita tidak hanya fokusnya ke produksinya saja sebagai coklatnya mungkin, tapi juga kita pikirkan bagaimana efeknya di pariwisata dan saling bersinergi nggih Pak Aris dengan Dinas Pariwisata. Nanti kita akan bahas diskusinya lebih lanjut karena kan masih ada 3 pembicara lagi. Yang berikutnya adalah dari akademisi Bapak Ibu Dr. Novita Erma Kristanti STP MP dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Beliau akan menyampaikan paparan tentang penguatan nilai tambah komoditas perkebunan melalui transformasi peran petani sebagai pelaku usaha. Kalau saya mengintip CV beliau, wah itu penelitiannya tentang hilirisasi, wow. Banyak sekali yang telah beliau teliti, mulai dari bisnis pemasarannya, digital marketing, kemudian strategi bisnis, sampai perilaku konsumen, peningkatan nilai ekonomi. Panjang sekali. Kalau saya bahas satu persatu mungkin sampai surup gitu, nggak selesai. Gitu. Jadi kita akan persilakan langsung kepada Ibu Dr. Novita Erma Kristanti untuk menyampaikan paparannya, monggo. Baik, terima kasih Bu Pinjong, Bapak-bapak narasumber, dan selamat siang Bapak Ibu semuanya peserta talkshow pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nostalgia ini Pak Aris, karena 2023 yang lalu juga menjadi narasumber untuk festival coklat, dan saya selalu excited sini ya. Jadi ini merupakan agenda luar biasa saya rasa untuk Yogyakarta. Adanya festival coklat ini tidak hanya untuk dinikmati sebagian orang, tapi banyak orang gitu, dan insya Allah manfaatnya banyak ya. Dan hari ini tentu senang sekali kesempatannya. Jadi sebetulnya saya, kemudian selain saya juga ada Pak Arifin yang tahun lalu juga mengisi di sini. Kami bersama-sama di Fakultas Teknologi Pertanian, Bapak Ibu, dan juga tentu Bu Pinjong. Ini kami di rumah yang sama di UGM. Ini mungkin sebagai prolog ya untuk kita, bahwa sekarang untuk produk kakao ini insya Allah dan alhamdulillah makin menjadi fokus di dalam kami berkegiatan. Jadi selain pengabdian kepada masyarakat, penelitian ini juga semakin banyak, dan insya Allah nanti dalam waktu dekat UGM akan membuat Cocoa Academy. Jadi Cocoa Academy ini memang menjadi hub ketika masyarakat, kedinasan, dan juga tentu akademisi ini membutuhkan berbagai poin research dan pengajaran yang berkaitan dengan kakao. Jadi sekali lagi kami sangat senang dan sangat concern sebetulnya. Tadi Pak Aris menyampaikan bagaimana potensi Jogja untuk bisa berkembang. Insya Allah kita optimis bersama Pak Aris.
di sini dalam kaitannya dengan hal-hal apa saja yang kita bisa explore ya. Dan tadi Bu Pinjung sampaikan, saya sebetulnya betul lebih banyak di hilirisasi. Jadi lab kami di manajemen sistem industri di Fakultas Teknologi Pertanian. Tetapi tanpa adanya hulu yang baik, sebetulnya hilirisasi ini tidak akan bisa sampai dengan optimal. Artinya kalau kita saling berestafet begitu nggih, menyampaikan bola satu ke yang lainnya, itu hulu ini memang mestinya menjadi perhatian penuh dulu. Dan kakao yang kita miliki sebetulnya untuk Yogyakarta ini masuk dalam kategori yang sangat bagus. Jadi ini mesti menjadi tolok ukur atau perhatian kita bersama Bapak Ibu. Tetapi memang kalau dari sudut pandang kuantitas, ini yang kemudian masih menjadi PR bersama. Next mungkin bisa kita. Nah ini adalah, jadi saya mohon izin nanti akan lebih banyak sharing ya Bapak Ibu tentang hasil-hasil penelitian sekaligus identifikasi yang sudah dilakukan khususnya memang di Gunung Kidul ini. Jadi Gunung Kidul, Kulon Progo dan juga wilayah yang lain tadi disampaikan ada peta persebaran yang cukup masif. Nah ini salah satu yang saya bawa ini adalah peta persebaran di Gunung Kidul. Jadi memang sekarang hubnya itu hulu hilir dan kemudian diwadahi dalam konteks wisata. Dan juga nanti ada unsur sejarah dan yang lainnya itu sekarang menjadi poin penting. Sinergitas kita itu sangat dibutuhkan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu petani, Bapak Ibu UMKM ini nanti menjadi objek saja. Tetapi kita memang membutuhkan kebersamaan dalam rangka meningkatkan nilai tambah begitu. Dan dari beberapa kajian ini juga bisa kita lihat, mungkin bisa next di PPT-nya. Ini peta rantai pasok kakao kita. Jadi harapannya Bapak Ibu semuanya ini cukup menarik karena kakao lokal kita itu sudah sampai level penyikapan nggih. Kalau saya lihat itu Bapak Ibu petani kita itu luar biasa. Jadi bekerjanya itu selain dari hati juga dalam konteks menanamnya pun juga begitu gitu. Jadi tidak hanya dalam kawasan tertentu dan untuk kepentingan tertentu, tetapi di rumah-rumah pun ini justru menjadi uniqueness kita, dan ini nilai tambah yang jangan sampai malah hilang begitu. Jadi rumah-rumah Bapak Ibu itu kalau saya selalu lewat ke sini untuk pengabdian itu selalu ada kebun kakaonya. Ini anak-anak doktoral master itu mungkin tidak kalah pinter dibanding Bapak Ibu semua. Jadi saya suka, ayo belajarnya harus langsung ke petaninya, langsung ke pelakunya. Jadi Bapak Ibu ini sudah levelnya guru besar semuanya. Ya, karena memang ini menjadi unsur yang sangat melekat ya, mendarah daging, dan yang kita harapkan justru otentifikasi dari produk kita. Nah nanti secara riset ini kita bisa identifikasi bersama, khususnya ini nanti dengan Bu Pinjung dan teman-teman di Fakultas Pertanian karena memang ini di on farm-nya. Untuk kebutuhan pada level hilirisasi Bapak Ibu, kita sebetulnya juga sudah memiliki UMKM yang juga sudah merintis produknya dengan sangat bagus. Ini berdasarkan identifikasi juga, kemampuan untuk membranding itu juga sudah ada. Tetapi kok tetap kalah ya. Kadang-kadang kalau kita lihat ini jualannya sudah bagus, kemasannya sudah oke, tapi kok kalah ya sama industri coklat yang sudah melejit kemana-mana. Apa PR UMKM kita? Nah ini juga dalam konteks hilirisasi nanti kita bisa dorong lagi. Kita punya wisatawan yang datang nih ke Ngelanggeran Bapak Ibu. Kadang-kadang mungkin nggak tahu, oh ternyata ada dan coklat Gunung Kidul, Geria coklat juga sudah ada, dan dari Bapak Ibu pengrajin lainnya.
Nah ini kita ternyata sudah punya Port Darwis yang itu sudah sangat bagus, tetapi membutuhkan lagi kemudahan untuk akses. Oh, wisatawan sekarang kalau akan datang ke Gunung Kidul, ke Ngelanggeran contohnya, itu sekarang kita bisa capture. Pas rame nggak ya? Pas nyaman-nyamannya nggak ya sekarang? Nah, kita punya tools yang kita juga bisa kembangkan. Jadi nanti dengan teman-teman di pariwisata dan juga nanti dengan teman-teman di MIPA untuk informatika kita bisa bikin modelnya. Jadi traceability untuk data ini sangat mungkin kita lakukan. Jadi kita sudah punya pengunjung sudah, tetapi kadang-kadang nggak tahu nih siapa yang berkunjung, ini nggak punya database-nya. Oke, jadi ini yang kalau saya dari sisi helikopter view melihat memang kita semuanya sudah ada, tinggal puzzle-puzzlenya saja nanti kita kait-kaitkan. Kita nggak dari nol lagi. Oke, jadi saya rasa kita sangat bisa optimis dengan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mungkin akan menunjukkan simulasi skenario. Oke, next. Ini SWOT kita. Jadi tadi sudah saya sampaikan beberapa apa yang menjadi kekuatan kita, dan di sini Bapak Ibu petani itu sudah sangat turun temurun ya dalam membudidayakan ini, tetapi memang kita akui bersama bahwa kita masih ada keterbatasan regenerasi. Betul nggih Pak nggih? Jadi petani kita itu kalau ditelusur rata-rata yuswa pinten Bapak? Di atas 50. Di atas 50 bahkan di atas 60. Jadi ini tidak hanya kakao nggih, saya rasa yang lainnya juga nih PR Pak Aris tentu. Tapi memang kita di kampus juga begitu. Apa ya? Kita punya Fakultas Pertanian Bu Pinjong apalagi. Saya ada di Teknologi Pertanian. Masa nggak bisa sih kita meregenerasi, dan sekarang sudah mulai banyak kita kader ini. Petani-petani kita yang muda yang juga memiliki awareness dan interesting terhadap pertanian gitu, dan memang menjadi pelakunya. Jadi kita sangat optimis kalau Bapak Ibu nanti akan menjadi pelaku usaha dalam hal ini. Bapak Ibu yang senior ini nanti tentu akan menjadi penasehatnya bagi adik-adik yang junior. Jadi itu yang kita harapkan, sehingga sistem regenerasi ini berjalan tanpa menghilangkan budaya kita nggih, menanam kakao ini. Baik, next. Simulasi ini muncul dari hasil tesis ya, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ada korelasi yang sangat signifikan Bapak Ibu ketika kita akan mengangkat unsur level kesejahteraan tadi ditanyakan, dan dua variabel yang paling utama memang bagaimana kita mengangkat pendapatan petani sehingga menurunkan angka kemiskinan yang terjadi. Jadi itu sumber pokoknya ya, sehingga memang kalau dihitung dalam konteks linearitas ini di atas 90%. Mau tidak mau ya kita memang harus meningkatkan pendapatan kita. Bisa dalam konteks peningkatan kualitas dari sisi kakao kita, dan juga ketika kualitasnya ini jadi secara otomatis nanti pada hilirisasinya juga akan lebih optimal. Saya rasa itu, dan nanti saya disempit Bu Pinjong kalau sudah habis waktunya. Ini mungkin yang terakhir nggih untuk rekomendasi solusi, mudah-mudahan sebagai pemancing kita di dalam berdiskusi, tentu tidak dalam jangka pendek, tetapi ketika kita mengangkat solusi ini, harapannya nanti akan memberikan level optimalisasi baik dari hulu maupun hilir, khususnya untuk petani kita. Yang pertama adalah kita menetapkan skema harga premium pada
kakao yang terfermentasi. Sejauh ini kakao kita dihasilkan, tetapi tidak semuanya dalam kualitas yang bagus. Percontohan-percontohan ini yang kemudian dibutuhkan. Kemudian pendampingan good agriculture practices ini juga penting. Pemberian insentif berbasis kualitas. Semoga ada berbagai program yang mengakselerasi ini. Di fakultas dan di universitas kami juga mendorong berbagai hibah yang arahnya pada kakao rakyat Bapak Ibu, sehingga nanti pendampingan ini juga masif sekaligus pada pemberian insentifnya. Kemudian yang paling penting adalah penguatan kelompok tani dan program regenerasi yang kita harapkan dari petani-petani muda mendatang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti mengundang berbagai diskusi dan hal-hal yang kita harapkan lebih baik lagi. Harapannya memang kita bisa bergerak bersama-sama baik dari kami di akademisi, dari kedinasan, dan dari Bapak Ibu pemangku kepentingan di pelaku petani kakao ini. Terima kasih dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Dr. Erma. Tepat kurang 1 menit. Emang kalau akademisi biasa on time ya. Jadi biasa dijam-jami gitu ya, harus waktunya tepat waktu. Matur nuwun sangat Bu Erma tadi menyampaikan hal yang kurang lebih sejalan dengan Pak Aris. Ini tadi Pak Aris menyampaikan tentang kolaborasi. Di kata kunci Bu Erna ada sinergitas tadi nih Bu, juga yang menjadi PR bersama. Sebetulnya bukan PR dari dinas sendiri, tapi juga kita semuanya ya Pak. Termasuk kami dari pertanian juga, bagaimana sih memikirkan regenerasi petani. Termasuk ini adik-adik mahasiswa nih, apa nggak ada yang mau meneruskan. Kemudian kadang-kadang kuliahnya sudah di pertanian, di teknologi pertanian, tapi nanti kerjanya jauh melenceng dari itu. Jadi buat PR bagi kami akademisi juga nih, bagaimana meningkatkan dan mempertahankan minat mereka, tidak hanya di studinya di atas kertas begitu, tapi juga bisa bermanfaat bagi petani dan pertanian Makaten. Baik, kita akan menuju ke pembicara kita yang ketiga dari pelakunya, sebagai yang ujung tombak tadi ya Bapak Ibu, yang disebut sebagai ujung tombak ada Bapak Ahmad Nasruddin SPD dari Kelompok Tani Margodadi 1 Gunung Kidul. Leres nggih Bapak? Untuk di Omah Kakao tasih manajer Bapak? Tasih nggih manajer UMKM Omah Kakao, kemudian juga menjadi direktur BUMDes Tunas Mandiri Ngelanggeran nggih Bapak. Pak Ahmad Nasruddin akan menyampaikan materi dengan judul Petani sebagai Penggerak Usaha Perkebunan Komoditas Kakao dan dari hulu hingga hilir. Wah, saya tertarik sekali karena ini seperti tadi Bu Erna sampaikan, harus belajar dari pelakunya. Jangan cuma dari buku aja. Maka saya akan menyimak betul ilmu-ilmu dari beliau. Monggo kami persilakan Pak Ahmad Nasruddin. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu moderator, Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Di sini tadi sebetulnya sudah disampaikan nih, baik dari Bapak Aris dan Ibu dari akademisi. Tapi di sini saya sebagai pelaku memang mungkin agak beda nih, agak beda. Nah di sini memang benar petani yang berdaya akan menghasilkan kakao yang berkualitas. Nah, ya itu memang benar sekali. Jadi di sini sebetulnya Indonesia itu merupakan salah satu penghasil kakao dunia. Namun sebagian besar petani kita itu jual kakao tidak mau difermentasi. Nah itu. Nah ini jadi pengalaman kami Bapak Ibu. Jadi kalau di Ngelanggeran ini kakonya memang sedikit Bapak Ibu. Nah makanya bagaimana yang sedikit itu akhirnya bisa nilainya itu bisa jadi besar.
Nah itu yang menjadi pemikiran kami waktu itu. Dari tahun 2017 kami menggeluti tentang perkakauan, Bapak Ibu, petani kakao. Nah itu. Jadi kebanyakan masyarakat tidak mau melakukan fermentasi, ya. Padahal di fermentasi itu sudah nilainya sudah lumayan. Itu sudah 3 kali lipat daripada tidak di fermentasi. Nah ini. Nah di sini makanya kalau kita sedikit, ya bagaimana sedikit itu nanti nilai jualnya menjadi tinggi atau besar. Makanya akhirnya kita akan menuju ke sejahtera itu, Bu. Nah ini. Yang kedua pengolahan. Nah ini. Jadi hilirisasi nanti ini terkait itu. Jadi kita harus mau mengolah. Nah, itu. Yang sedikit itu harus kita olah. Nah kalau dengan pengolahan berarti kita pasti tambah tenaga kerja. Nah berarti di situ juga nanti bisa ada yang terlibat. Selain petaninya juga nanti ibu-ibu, bapak-bapak itu yang tidak tani itu bisa terlibat. Terus produk kakao, produk coklat, nah itu juga sama. Nanti di situ juga ada tambah karyawan juga. Nah di situ Bapak Ibu. Jadi edukasi wisata. Nah ini kalau di Ngelanggeran ini banyak sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita jual kakao di Ngelanggeran ya tidak sejahtera Bapak Ibu, tidak sejahtera karena cuman sedikit di Ngelanggeran ini. Per pedukuhan itu kalau kita lihat paling kita itu dapat itu kalau per setengah tahun ya per 6 bulan itu 3.000 kilo paling itu. Jadi 3 ton itu per pedukuhan. Jadi kan sedikit. Padahal penduduknya berapa? 826 KK nah itu. 2000-an penduduknya itu. Jadi di situ makanya kita harus lakukan yang namanya hilirisasi itu. Jadi semakin panjang rantai pengolahan di desa atau kalurahan semakin besar pendapatan masyarakat. Nah itu. Di Omah Kakao sendiri kami kelola ada 5 ibu-ibu. Nah itu, jadi terus di petaninya kita kelompok kami ada 20. Itu yang satu pedukuhan loh. Di sini ada 5 pedukuhan. Itu semua punya kelompok masing-masing. Tapi kita selalu bersinergi Bapak Ibu. Jadi tidak saling menjatuhkan gitu. Nah, jadi apa itu hilirisasi? Yaitu proses meningkatkan nilai tambah. Nah ini yang penting. Yang perlu kita disikapi kalau di wilayah ya Gunung Kidul lah gitu pada umumnya. Kalau kita tidak mau mengolah ya hasilnya tidak sejahtera. Nah, itu aja intinya gitu. Jadi kalau tadi sudah bagus, ini ada akademisi, ada kebijakan dari pemerintah, ini tinggal kita nangkapnya bagaimana sebagai petani. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita tidak ya istilahnya malas ya nggak bisa. Terutama kita harus semangat dalam hal ini. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi kenapa kami suka kakao? Karena waktu itu ada satu pohon. Boleh cerita ya sambil cerita ya. Kami di PHK dari kerja. Akhirnya kami pulang itu, saya harus ngapa ini? Biasanya pegang uang jadi nggak pegang uang. Nah di kebun itu ternyata di kebun kami itu ada kakao. Itu satu pohon. Nah satu pohon itu mungkin sudah berumur 25 tahun. Nah di situ kakao itu kok banyak kakonya ini. Satu pohon kok banyak. Nah, saya petik yang sudah masak itu dapat 1 karung. Satu pohon itu. Nah waktu itu nilai jualnya baru sekitar 4.000 per kilo. Nah, itu tahun 2017 itu. Nah, itu. Jadi akhirnya saya 1 karung itu dapat uang 125.000. Nah di situ, berarti ini kalau kita kembangkan di sini, kalau kita pokoknya semangat di kakao ini, tumbuhan kakao ini akan lumayan. Ternyata hasilnya lumayan Bapak Ibu. Kami pernah jual kakao tahun 2025 itu sekilo 150.000 sekilo. Nah itu kita kerjasama dengan orang Swiss. Nah mereka maunya
ya yang fermentasi. Jadi kalau kita bicara ekspor itu tidak harus satu kontainer Bapak Ibu ternyata. Jadi kalau kita ekspor atau kita kerjasama dengan orang Eropa yang memang makanannya kakao, itu 5 kilo aja mau itu. Di sini banyak pelakunya ini. Ini ada Pak Samidi ini. Padahal 1 kilo aja kalau pas nggak ada kakao itu diambil ya Pak ya. Itu seperti itu. Nah di situ yang akhirnya kita bisa menjual dengan harga tinggi karena kita fermentasi itu Bapak Ibu. Jadi itu hilirisasinya di situ Bapak Ibu. Jadi lanjut ke slide berikutnya. Nah di sini ini peran petani. Nah, itu peran petani itu sangat penting ya, karena nanti hasil kita akan baik dan tidak baik mengenai kakao itu ya dari petani Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti produsen akan dapat kakao baik itu kalau petaninya memperlakukan pohon kakonya dan buah kakonya baik. Nah, itu di situ. Jadi ini memang sangat penting untuk petani. Ya ini sudah kita lakukan. Jadi mohon maaf kalau kita ngomong memang tidak bisa Pak. Tapi karena berdasarkan pengalaman itu. Jadi dulu ya itu, kalau saya hanya mengolah kakao 5 kilo, ya dapatnya hanya berapa? Kan gitu. Akhirnya, ini harus kita olah. Nah, kita mau belajar akhirnya. Bagaimana kalau kami pernah ke Monggo, ke coklat Monggo. Di sana hanya 30 gram. Itu aja waktu itu harganya sudah 50.000. Nah itu padahal kecil itu kan 30 gram. Nah ini 1 kilo bisa jadi berapa? Nah tapi kan hilirnya itu, prosesnya itu panjang. Itu proses panjang itu sudah memakan biaya kan. Nah itu di situ. Tapi itu asik ya. Kami sekarang sudah menikmati itu kan, itu sudah menikmati itu. Memang proses itu kita harus jalankan supaya nanti petani-petani itu kita bisa sejahtera. Ya contohnya kalau di Ngelanggeran saya meyakini karena saya juga bergelut di BUMDes di lain sebagainya itu. Nah kalau kita hanya petik buah kakao nanti dikupas, dijemur, dijual itu paling sekarang berapa? 40.000 sekarang, karena sekarang memang agak mahal nggih. Kalau dulu paling 9.000 itu di situ Pak. Nah, makanya ini sangat luar biasa, potensi yang sangat luar biasa. Kita harus pokoknya harus kelola dengan baik, harus kita manfaatkan supaya kita nilai tambah itu memang benar kita rasakan. Nah saya juga senang akhirnya ibu-ibu yang kemarin tidak bisa kerja akhirnya bisa kerja di omah kakao gitu loh Bu. Nah ini, dan memang belum, kalau kita dikatakan UMR ya belum bisa Bu, karena ya kakonya sedikit tadi. Dan ini peran pemerintah mungkin perlu nanti diantisipasi. Nah karena sekarang di Gunung Kidul juga sudah banyak UMKM kakao. Nah ini harus cari wadah. Nah ini saya punya impian bagaimana kalau di Gunung Kidul itu di suatu titik itu ada toserba itu yang khusus istilahnya itu mewadahi UMKM kakao. Nah itu menjual produk-produk UMKM itu untuk wisatawan yang berkunjung di Gunung Kidul. Nah itu di suatu titik yang memang sangat potensi saya rasa itu. Soalnya gimana? Karena kakao itu memang mahal. Nah, karena dari prosesnya tadi. Nah sekarang seperti kami ini yang kakao ini, karena ini berbarengan dengan Hilat Geopark nih. Nah ini kan di sana tidak ada kakao itu, yang sana kan tidak ada kakao ini. Nah yang sini kalah nih, yang sini nggak ada pengunjung Bapak Ibu. Akhirnya ini menurut pengamatan kami loh. Nah ini dari pagi nggak ada pengunjung karena memang ya itu, kalau ada yang lain yang lebih murah, orang Indonesia mesti milih yang murah kan gitu. Tapi tidak mau ini
Ini Pak, nanti sebagai koreksi saja, sebagai apa masukan itu. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi ya dari Duga, nah dengan Kako kami punya tekad itu Bu. Saya rasa itu Bu, kalau saya bicara melalui memang kurang bisa kan gitu. Saya rasa itu Bu yang dari saya. Mudah-mudahan nanti saya juga banyak kenalan Bu. Di Jakarta saya pernah ada permintaan 8.000 pouch ampiang coklat, tapi kami tidak punya mesinnya untuk membuatnya. Nah itu kami juga pernah ketemu wakil menteri ketika kita pameran di Jakarta. Itu Ibu, mohon maaf, saya rasa cukup dari kami. Matur nuwun sangat Bapak Ahmad Nasruddin. Luar biasa ilmunya ya Pak. Walaupun Bapak selalu bersikap rendah hati. Monggo tepuk tangan dulu Pak Ahmad Nasruddin. Walaupun selalu dengan rendah hati, saya ilmunya hanya segini, saya menyampaikannya tidak bisa, ternyata yang disampaikan banyak sekali loh Pak. Dan itu saya sampai meng-highlight kata-kata kuncinya banyak sekali di sini. Salah satunya ternyata ini ya, petani itu hebatnya itu bisa introspeksi diri. Ternyata tahu kelemahannya itu kalau tidak mau ngolah. Bahkan jadi menjawab pertanyaan bagaimana sih kalau supaya petani sejahtera. Ya tidak mau ngolah tidak sejahtera. Berarti jawabannya kalau mau sejahtera harus mau ngolah. Ngolahnya minimal sebagai fermentasi dulu ya Pak. Karena hanya difermentasi itu ternyata harganya 3 kali lipat ya Pak. Luar biasa sekali loh. Itu kan peningkatan nilai tambah ya Pak. Dan benar-benar real dirasakan begitu. Dan juga sami dengan yang dipaparkan oleh Pak Aris dan Bu Erma, ada istilah kerjasama juga. Jadi tadi ada kolaborasi, sinergitas, kemudian ternyata kerjasama itu penting juga ternyata Bapak ya. Yang tadi ternyata ketemu dengan dari Swiss, wah harganya bisa langsung melejit. Jadi kalau mau sejahteranya lebih lagi kerjasama ya Pak. Kalau boleh nanti nyuwun ke dinas dibuat kantor serba ya Pak. Jadi di titik yang strategis, kemudian di semua hasil dari penganggaran itu dikumpulkan di situ, di titik yang strategis. Jadi semua dapat manfaatnya ya Pak. Dan juga tadi kayaknya ada PR buat Bu Erma juga nih, menyiapkan mesin untuk ampiang ya Pak, ampiang coklat ya. Jadi kerjasamanya bisa dilanjutkan ke level berikutnya ya Pak. Matur nuwun sekali wawasan dan saran-saran kepada pihak-pihak yang ada terkait dengan kakao di Gunung Kidul ini. Kemudian kita akan masuk ke paparan yang terakhir. Kalau istilahnya last but not least, terakhir tapi tidak yang paling kecil. Justru ini yang luar biasa karena akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sutanto Abdullah, seorang Ketua Dewan Kakao Indonesia. Saya kalau melihat CV beliau, saya dapat PR nih Bapak Ibu pakai bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi CV-nya luar biasa. Ternyata beliau sebelum di Dewan Kakao Indonesia, beliau di Pusat Kokang ya Bapak. Selama lebih dari 40 tahun. Wah luar biasa. Jadi saya belum lahir, beliau sudah di Pusat Koka. Wah luar biasa, berarti ilmunya sudah di atasnya suhu ya Pak ya. Makanya hari ini suhunya panas karena kita memetakan suhunya kakao. Kita akan banyak berdiskusi dengan beliau. Beliau di Dewan Kakao Indonesia sejak tahun 2012, berarti sudah 14 tahun, betul nggak Pak? Halo. Di Dewan Kakao 14 tahun. Jadi 40 tahun lebih di Pusat Koka, kemudian 14 tahun di Dewan Kakao Indonesia. Kurang suhu apa beliau ini? Kita akan menyimak paparan dari beliau dengan mengambil judul Hilirisasi Kakao di Indonesia. Monggo Bapak Dr. Sutanto Abdullah. Iya, matur nuwun Bu Moderator. Izin saya untuk menghormati bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu sambil berdiri ya. Tadi supaya lebih menghormati begitu. Nuwun sewu, matur nuwun. Dan maaf juga, saya pegang mic-nya begini karena ininya panas sekali ini loh. Dan maaf yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak punya slide seperti yang ketiga narasumber yang pertama tadi itu. Jadi saya hanya akan mau cerita saja bagaimana hilirisasi kakao di Indonesia ini. Terima kasih Bu Moderator.
juga terima kasih pada terutama kawan akrab saya Pak Suryono yang telah menodong saya tadi malam untuk bisa bicara di sini sehingga tidak sempat untuk membuat slide begini. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi hilirisasi sudah definisinya sudah disampaikan oleh banyak sekali oleh Ibu dari Fakultas Teknologi Pertanian, dari Bapak Petani, dari Pak Aris, kemudian juga dari Ibu Moderator. Nah, kalau kita melihat ke belakang sejenak, kita itu sejak dulu, sejak zaman Belanda, ini kakao sudah ada. Jadi kakao masuk ke Indonesia itu pertama kali itu malah justru sebelum nenek moyang kita lahir. Jadi tahun 1599 itu sudah masuk ke Indonesia. Tetapi kemudian baru berkembang agak cukup baik itu pada saat awal abad ke-20. Tahun 1900-an itu mulai berkembang dan dibudidayakan. Tapi waktu itu terutama adalah oleh perusahaan besar, terutama PTB. Nah, untuk yang kakao rakyat ini baru berkembang agak pesat itu sejak tahun 1985. Itu mulai, dan itu pun juga tidak di Gunung Kidul, itu pun di Sulawesi sana. Sampai dengan tahun 2000 sampai 2009, 2010 itu Indonesia hanya dikenal sebagai negara penghasil biji kakao mentah kering. Jadi belum sama sekali menyentuh hilirisasi, belum, sama sekali belum. Baru biji kering itu saja. Tetapi biji keringnya waktu itu sudah semuanya fermented, Pak. Fermentasi. Karena apa? Karena pada waktu itu mayoritas adalah dihasilkan oleh perkebunan besar, baik PTB maupun swasta. Nah, mungkin untuk Gunung Kidul ini awalnya, mungkin Bapak Ibu semua yang generasi saya barangkali ya, generasi muda yang zaman dulu, itu masih mengingat nama PT Pagilaran. Nah, kalau sekarang sudah ada. PT Pagilaran itu dulu adalah satu perusahaan yang dimiliki oleh Fakultas Pertanian UGM waktu itu. Sekarang sudah masuk ke universitas ya Bu ya. Nah, itu diberi tugas oleh pemerintah untuk menjadi kebun inti, perusahaan inti. Kemudian ada plasmanya. Plasma itu adalah perusahaan perkebunan rakyat yang nantinya itu dibimbing oleh perusahaan inti tadi itu. Nah, waktu itu PT Pagilaran diberi tugas untuk menjadi inti buat plasma di Gunung Kidul dan di Wonogiri antara tahun 80 sampai tahun 85. Saat itulah mulai berkembangnya kakao di Gunung Kidul. Yang pada saat itu Gunung Kidul itu terkenal sekali, tidak seperti sekarang ini. Dulu itu daerah yang kering kerontang, kalau apa istilahnya itu, mohon maaf ini istilah yang mungkin agak jorok ya. Kalau hujan nggak bisa ndodok, kalau musim kemarau nggak bisa terdedek, titik cewok nun sewu lah. Nah, sehingga waktu itu kakao digunakan sebagai salah satu upaya untuk menghijaukan Gunung Kidul. Nah, itu setelah itu kemudian dengan ditemukan air bawah tanah itu kemudian sekarang sudah hijau royo seperti sekarang ini. Nah, hingga sampai tahun 2000 ini kakao dari Indonesia semuanya diekspor. Tidak ada yang dimakan sendiri. Yang ada dimakan sendiri itu adalah impor dari luar waktu itu. Jadi kita jual biji kakao mentah ke luar negeri, terutama ke Eropa. Kemudian dari sana diolah menjadi produk setengah jadi, menjadi produk jadi. Kemudian sebagian diimpor lagi ke sini. Dan yang memakan bukan para petani, bukan kita-kita ini, tapi kalangan-kalangan yang memang punya uang waktu itu. Nah, sehingga dengan demikian timbullah seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Nur Ahmad ya tadi, bahwa kalau ingin sejahtera ya jangan hanya jual biji kering, harus melangkah ke step selanjutnya. Nah, kemudian sejak tahun 2009 itu pemerintah Indonesia itu menerapkan namanya bea keluar biji kakao. Maksudnya supaya biji kakao itu tidak semuanya diekspor, untuk memperlambat ekspor biji kakao, supaya sebagian itu bisa diolah di dalam negeri. Bea keluarnya berapa? Bea keluar itu berjenjang.
antara 0, 5, kemudian 10 sampai 15% tergantung pada harganya pada saat itu. Nah, dengan adanya biaya keluar ini, maka berkembanglah industri kakao di Indonesia. Itu tahun 2009. Nah, tapi waktu itu belum berkembang yang industri UMKM ini belum. Malah waktu itu yang perusahaan besar dari Malaysia masuk ke Indonesia. Pendirikan di Pulau Batam, ada di Gresik. Maksudnya supaya menghindari biaya keluar tadi itu. Jadi supaya dia tidak membeli biji langsung dari Indonesia diekspor ke Malaysia, tetapi pabriknya yang di sana dipindah ke Indonesia untuk menghindari biaya keluar yang tadi diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, kemudian pabrik-pabrik itu berkembang di sini. Ya, pabrik yang sudah ada juga memperbesar kapasitas produksinya, sehingga akhirnya Indonesia itu sekarang ini menjadi penghasil produk setengah jadi yang nomor 1 di Asia. Indonesia sekarang mengekspor terutama itu bukan produk biji kakao kering. Tadi biji kakao kering kita tinggal 10% ekspor kita. Tapi yang mayoritas itu adalah berupa lemak kakao, kakao butter. Nomor 2 adalah kakao powder atau bubuk kakao. Nomor 3 adalah pasta. Nomor 4 adalah coklat. Nomor 5 baru biji kakao. Jadi sekarang ini kita sudah bukan produsen atau eksportir biji kakao yang besar. Nah, tetapi maksud pemerintah bagus. Kita membatasi ekspor biji supaya biji itu diolah dalam negeri, nilai tambahnya diperoleh oleh kita di sini, baru kita ekspor bentuk setengah jadi. Nah, pada saat pemerintah menerapkan itu tadi, produksi biji kakao kita tinggi. Kita produksi biji kakao 600.000 ton per tahun. Nah, kemudian setelah itu pabrik yang dibuat ini juga kira-kira dibuat dengan kapasitas yang sama, kurang lebih 600.000 ton per tahun pabrik. Nah, ironisnya setelah itu berjalan, produksi biji kakao kita perlahan-lahan turun terus sampai akhirnya kita itu kekurangan biji kakao. Industri sudah terlanjur dibuat di sini, didirikan. Kemudian kapasitas produksinya itu antara 600 sampai 700.000 ton per tahun. Ternyata produksi kita berkurang sampai akhirnya kita harus impor biji dari luar. Kita sekarang impor biji dari luar itu rata-rata per tahun 200.000 ton. 200.000 ton itu bukan jumlah yang sedikit. Kalau misalnya satu truk itu 10 ton misalnya, 200.000 dibagi 10 berapa? Ada berapa truk yang jejer-jejer itu setiap tahun masuk ke sini untuk membawa biji karena kita kekurangan biji itu. Makanya kemudian sekarang ini dengan program hilirisasi ini pemerintah tugas pertama adalah mencukupi kebutuhan bahan baku untuk industri hilir. Jadi makanya meskipun nama besarnya hilirisasi, di situ ada program pembagian bibit, kemudian ada program intensifikasi, ada program rehabilitasi, sambung samping, sambung kucuk segala macam. Itu karena tugas pertama adalah untuk mencukupi bahan baku yang 200.000 ton tadi itu harus cukup dulu untuk memenuhi kebutuhan unit pengolahan tadi, pabrik pengolahan. Itu yang pertama. Kalau itu belum terpenuhi, ya kita selamanya masih akan impor. Makanya untuk bapak-bapak petani, ibu-ibu petani, monggo silakan memproduksi biji kakao berapapun akan masih tetap terserap. Karena 200.000 ton itu jumlah yang sangat banyak. Nah, kemudian untuk berikutnya ini sudah berkembang juga. Kalau dulu pabrik coklat itu hanya dikuasai oleh perusahaan besar. Mungkin yang terkenal merek Silver Queen misalnya. Dulu kita hanya mengenal itu saja. Kemudian masuk impor Toblerone misalnya. Kemudian yang coklat yang produksi Lin segala macam itu. Nah, sekarang kita sudah alhamdulillah dengan teknologi yang ada, yang sebagian diciptakan oleh ibu dari FTP tadi itu, mesin-mesinnya, sebagian dari Pusitwoka, sebagian dari yang lembaga yang lain, itu sudah bisa menyediakan alat-alat produksi yang digunakan oleh
Bapak Ibu para UMKM ini, termasuk yang di Ngelanggeran ini, sudah memproduksi coklat. Alhamdulillah, itu saya kira harus kita syukuri semuanya. Karena meskipun mungkin ada yang menilai, wah coklat Ngelanggeran rasanya kok tidak seenak Silver Queen misalnya. Itu ada prosesnya nanti. Bertahap nanti akan mengarah ke sana. Tetapi jangan putus asa dulu. Yang penting itu. Mungkin waktunya sudah habis ya Bu ya. 10 menit. Dari yang lain-lain. Oh ya. Jadi kalau kita saya lanjutkan sedikit. Jadi dengan proses hilirisasi tadi itu, maka semuanya akan mendapatkan nilai tambah. Nah, kalau di sini sudah ada Ngelanggeran, ada TTP ya, Taman Teknologi Pertanian. Itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin karena tidak semua kabupaten punya seperti ini. Misalnya, katakanlah contoh misalnya di Mojokerto itu ada coklat namanya coklat Mojopahit, terkenal juga UMKM. Tapi coklat Mojopahit itu tidak didukung oleh dukungan pemerintah kabupaten seperti ini, tidak. Dia betul-betul swasta. Jadi artinya petani di sana itu masih tergantung pada swasta itu. Yang dukungan Pemkab yang seperti ini jarang sekali. Yang saya tahu, yang kabupaten ya baru Gunung Kidul yang paling bagus dukungan Pemkabnya. Kalau yang provinsi dulu pernah ada di Palu, di Sulawesi Tengah. Ada cukup bagus, cuman ya pada waktu ada gempa dan tsunami di Palu itu hancur sekarang. Tidak jalan lagi. Oleh karena itu menurut pendapat saya bahwa hilirisasi ini tetap harus dilanjutkan karena tadi itu seperti yang sudah disampaikan Bapak Wakil dari petani sendiri yang melakukan. Tanpa pengolahan, tanpa mengolah, ya kita hanya mendapatkan bagian sedikit saja. Karena dari proses mulai petani menanam kakao, kemudian mengolah produksi setengah jadi, mengolah menjadi coklat. Kalau bubuk, kalau lemak, kalau pasta itu namanya masih kakao. Karena tidak ada campurannya, hanya murni dari biji kakao. Tapi kalau sudah jadi coklat itu karena dari bubuk atau dari lemak atau dari pasta tadi sudah dicampur dengan susu, campur gula, itu menjadi coklat namanya. Jadi bedanya kakao dan coklat di situ. Nah, yang paling untung memang yang di sisi pembuatan coklat ini. Paling untung. Kalau dari hanya menghasilkan biji saja, keuntungannya paling kecil. Saya sangat setuju dengan Bapak tadi. Kemudian kalau kita sudah mengolah menjadi pasta, menjadi lemak, menjadi bubuk, ada keuntungan tambahan, sudah lebih besar lagi. Yang paling besar kalau sudah menjadi coklat, paling besar. Makanya kalau ingin keuntungan paling besar, petani sebaiknya sampai ke sana. Tetapi petani tidak bisa sendiri ya Pak ya. Saya sangat setuju, kolaborasi dengan Pemkab. Nah ini Pak Suryono ini nanti silakan ditagih terus saja. Kemudian kolaborasi dengan universitas, Bu Moderator, Ibu dari FTP silakan ditagih lagi teknologinya Pak. Mumpung di Jogja Pak. Keuntungan Gunung Kidul itu dekat dengan perguruan tinggi yang menekuni itu. Kemudian Pemkabnya, pemerintah daerahnya baik provinsi maupun kabupaten sangat peduli. Dan yang ketiga juga pasarnya sudah tersedia. Sekarang ini setiap turis ke sini ke Pantai Drini, pantai segala macam itu pasar yang sangat bagus. Bali kenapa juga terkenal? Karena juga Bali banyak turis yang datang ke sana. Sehingga mari monggo nanti kami dari Dewan Kakao Indonesia sangat dukung kegiatan ini. Makanya akhir bulan ini nanti ada event internasional di Jogja. Itu monggo silakan dimanfaatkan. Tadi itu ada dari ini Bapak dari Kemenko Pangan, Pak Darto bisa berdiri sebenarnya Pak. Nah, tepuk tangan sementara untuk beliau. Nanti beliau ini sangat membantu UMKM. Mumpung beliau di sini, nanti silakan. Yang kalau ada pertanyaan jangan ke saya saja, ke beliau juga silakan. Sebetulnya beliau mau ikut ke sini, tapi karena kursinya sudah panas semua, dia nggak ke. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian, Ibu Moderator, barangkali nanti tentang hilirisasi ini. Oh ya, sedikit
bocoran dari program pemerintah pusat. Hilirisasi ini pemerintah pusat ini sampai dengan tahun 2028 nanti itu akan mengadakan permajaan maupun rehabilitasi kebun kakao itu seluas kurang lebih 300.000 hektar. Nah, Gunung Kidul saya kira sesuai dengan wilayahnya, mungkin tidak terlalu banyak, tapi sangat besar untuk ukuran proporsi wilayah, luas wilayah. Kemudian juga hilirisasi juga demikian. Ada juga program untuk penguatan UMKM, kemudian juga training, termasuk pendanaan juga ada yang namanya Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Dulunya hanya menangani kebun kelapa sawit, bukan kebun komoditas kelapa sawit, tapi sekarang sudah diperluas dengan kakao dan kelapa. Monggo dimanfaatkan. Mumpung sekarang pemuda sedang juga jatuh cinta kembali pada kakao. Dulu mungkin pernah tahun 2029 itu ada namanya Gernas, tapi terus hilang. Nah, setelah itu sekarang timbul lagi. Saya kira itu dari kami. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang, dan mohon maaf sekali saya tidak bisa menyampaikan slide, hanya cerita ngoyo-woro seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sekali Bapak Dr. Sutanto Abdullah. Matur nuwun juga bocoran programnya ya Pak. Ini yang tahu baru petani yang hadir di Festival Coklat ini ya Pak. Jadi mohon dimanfaatkan mumpung ada bocoran program, kemudian ada pihak-pihak yang berwenang supaya bisa ditagih segera. Baik, matur nuwun Pak Dr. Sutanto. Tadi kita melihat ternyata potensi kakao ini masih besar sekali ya Pak. Tapi ya, sekali lagi ya, kalau mau sejahtera Bapak Ibu jangan tidak mau mengolah, jadi perlu mengolah, dan itu potensinya masih besar sekali. Dan betul kita garis bawahi bahwa Gunung Kidul itu plusnya itu banyak Bapak Ibu. Dekat dengan perguruan tingginya punya pertanian, punya teknologi pertanian. Kemudian Pemkapnya memang betul-betul peduli dengan kakao juga, karena tidak semua memberikan di wilayah di luar Gunung Kidul, tidak semua memberikan dukungan yang cukup untuk komoditas kakao ini. Dan yang tak kalah penting juga ternyata pasar itu sudah tersedia ya Bapak. Pariwisata itu begitu tinggi minatnya di Gunung Kidul. Jadi 3 sinergi ini kita bisa manfaatkan betul-betul Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan diskusi lebih lanjut karena kita akan tahan beliau-beliau di sini. Termasuk tadi ada dari Kemenko Pangan. Nanti kalau ada yang mau nyuwun pirsa ke beliau diperbolehkan juga, kami izinkan. Baik, kita akan masuk ke sesi diskusi ya Bapak Ibu. Kita akan ada waktu sampai 3:30, jadi masih cukup banyak waktu untuk kita bisa saling bertanya, berdiskusi, sambil mungkin saling menagih, begitu bisa, boleh. Nanti mohon perkenalkan diri Bapak Ibu, asmanipun sinten, dari mana, kemudian monggo pertanyaan disampaikan kepada siapa, boleh menunjuk kepada beliau yang dimaksud. Baik, monggo kami persilakan untuk sesi pertama dulu. Kalau Bapak Ibu ada yang mau mengambilkan, oke. Ada mikrofonnya nih. Mohon perkenalkan asmonipun, kemudian dari mana, dan akan disampaikan kepada siapa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Kuncoro, saya penyuluh pertanian di Kapanewon, Ponjo. Sedikit saya tadi di kesempatan ini memberikan saya pengetahuan tentang kondisi. Tadinya kita berpikiran bagaimana ekspor coklat dan sebagainya. Tapi dari uraian Bapak Ketua Asosiasi tadi, ternyata kita itu sekarang masih impor biji kakao. Sehingga nyun sewu dari alur dari Mbak Irma tadi, petani kita juga saya tadi mau matur ragu. Tetapi Bapak dari Kelanggeran kok, beliau sudah ngendiko. Sebenarnya petani kita itu masih panen, kemudian lompatnya ke pengeringan, tidak fermentasi. Itu memang harus kita akui. Nah, karena itu mungkin kami dulu berpikiran seperti itu, sehingga kami juga mengajak Bapak Maksungkar kami ajak ke sini, Mbak, ke Gria Coklat, ke sini, karena beliau juga pemerhati kakao. Itu tentang kualitas kakao di Gunung Kidul, kenapa yang diolah ini dan sebagainya. Tetapi kaitannya dengan itu, hambatan petani yang utama, tapi nonggo nanti dari Bapak petani, lers atau tidak. Kalau saya sih sebagai di lapangan, yang
untuk saat ini, tapi nanti monggo. Untuk saat ini petani memerlukan tempat penjualan kakao yang baik fermentasi. Karena apa? Kami di lapangan itu menghadapi petani itu nyuwun sewu ya. Itu akhirnya mengolahnya sak geleme karena penjualannya itu difermentasi sama tidak itu regane sama. Itu yang menjadi masalah kita di lapangan, sehingga kami mengharapkan, kami sebenarnya sudah konsultasi juga dengan Dr. Teguh di Pustiloka, dan saya itu juga masuk ke Ponjong pertama baru 7 bulan, begitu masuk kakao tak rasa kayak gitu, karena kebetulan saya 13 tahun di LPP juga Pak, menangani kakao dan sawit seperti ini, tapi saya tanya petani, ngopo kok bentuk fermentasi Pak? Lah niki kula betul fermentasi kali mboten regine sami. Nopo kok ndadak kula fermentasi itu satu. Sehingga ada beberapa kelompok tani sebenarnya kelompok tani itu sudah bagus juga Mbak. Artinya tiap hari ini membeli produk petani. Tetapi petani juga gur adole podo. Nyun sewu ada petani nakal urung tua, belum masalah urung tua aja dijual. Karena regane podo. Jadi menurut saya sebagai petani itu yang penting untuk saat ini itu memerlukan penjualan di mana yang biji kakao fermentasi itu bisa dihargai berbeda dengan non fermentasi. Nah, nyun sewu itu mungkin pertanyaan saya satu saja. Nyun solusinya, yang lainnya nanti mungkin kesempatan yang lain. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Pak Budi Kuncoro, matur nuwun, pertanyaannya berarti ditujukan untuk semua nggak ya Pak? Ya, yang beliau-beliau yang ngerti tentang apa ya, jaringan pemasaran biji kakao dari petani. Karena tadi ternyata ada kasus di lapangan mereka, ternyata kok harganya antara yang fermentasi dan non fermentasi kok sama aja. Jadi membuat petani jadi males, ngapain saya kok fermentasi kalau harganya sama. Jadi perlu dibantu untuk tempat penjualannya yang bisa betul-betul menghargai perbedaan antara harga fermentasi dan non fermentasi. Makatan nggih. Mohon masukan dari Bapak Ibu, monggo dari Sinten Rumiyin, dari Bapak Ahmad Nasrani. Ini sekedar pengalaman kami ya Pak. Pak, kalau Bapak ya pernah ke Ngelanggeran, tapi saya pernah cari kakao fermentasi di Ponjong Pak, di tempatnya Bu Endang. Nah itu. Jadi waktu itu kami nggak punya kakao fermentasi, akhirnya kami beli di sana Pak. Nah tapi kalau saya lihat waktu itu harganya ya sudah ada perbedaan itu Pak. Maksudnya mereka jual sama dengan yang di Ngelanggeran Pak. Waktu itu saya beli itu 35.000, itu tahun 2023 ya kayaknya. Itu saya cari di sana Pak. Nah kalau soal mengenai pemasaran Pak, ini kalau menurut pengalaman kami, kalau memang waktu itu pengalaman kami, ya memang sekarang melalui IT ya Pak. Jadi waktu itu saya kenal dengan Mr. Timo, saya kenal dengan Mr. Vincent Salzeng yang dari Belgia itu siapa namanya, saya lupa juga. Itu hadir di Omah Kako Pak. Jadi datang di Omah Kako itu nyari kakao fermentasi Pak, itu. Nah itu, jadi itu. Terus keduanya pernah juga dari Jepang itu minta nip Pak. Minta nip itu per bulan 500 kilo Pak. Itu malah dari Klaten itu. Hadirnya orang Jepang itu dari Klaten ke Omah Kako Pak. Nah ini pengalaman kami. Makanya kalau soal kakao fermentasi Pak, kami sendiri loh ini pribadi. Kami siap kalau memang ada banyak. Ya tentunya kalau jual beli ya nanti saya harus ada sisa Pak. Jadi itu Pak. Mau sejahtera kalian gitu. Nah itu. Jadi saya siap Pak kalau memang fermentasi. Soalnya ini belakangnya itu Pak Samidi Pak. Itu berapapun dia panen itu nggak pernah ada sisa itu. Itu terjual semua dan sudah istilah itu sudah harus pesan duluan. Itu ke tempat Pak Samidi itu. Saya sendiri yang pelaku juga kalau habis punya saya juga minta pada Pak Samidi Pak. Nah ini. Jadi kalau yang penting fermentasi sesuai standar kami 7% nggih kekeringannya, tingkat kekeringannya. Nah, itu saya berani Pak. Maksudnya saya di Ngelanggeran berani meng-backup itu. Karena ya bukan apa
ini sama menolong ya, sama-sama menolong. Kalau memang begitu di sana nanti ada kesulitan, harganya sama. Ya sekarang memang yang sering membuat kita susah itu tengkulak nakal itu. Di Nganggeran sama Pak. Yang akhirnya petani itu tidak mau fermentasi, dia memberi harga itu pas sulitnya kakao, itu nanti sama dengan yang fermentasi Pak. Itu nakalnya di situ Pak. Tapi kalau nanti kakao sudah agak banyak, tidak difermentasi, dia langsung turun Pak. Itu pengalaman kami Pak. Pernah saya marahin Pak. Saya marah itu sama Pak, kalau begitu ini jenengan juga tidak menghargai pemerintah, saya bilang gitu. Nah, petani ya butuh sejahtera, tidak hanya jenengan yang sebagai tengkulak sejahtera, tapi petaninya tidak sejahtera. Mengapa ada akhirnya di Nganggeran dulu juga ada pohon kakao itu ditebangin Pak? Ya gara-gara itu sebetulnya kan gitu. Jadi itu Pak, sekali lagi kalau memang di sana nanti yang fermentasi sama non fermentasi itu sama, nanti saya hargai fermentasi Pak. Yang fermentasi itu saya siap menampung Pak. Itu. Saya rasa itu Pak pengalaman kami. Jadi karena memang di tempat kami sering ada orang yang hadir gitu loh Pak. Di Omah Kakao itu sering ada orang yang hadir mencari kakao fermentasi Pak. Saya rasa itu nih Pak pengalaman kami. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Matur nuwun Bapak Ahmad Nasruddin. Monggo saking Bapak Dr. Sutanto badhe menyampaikan. Makasih Pak Budi informasinya. Jadi memang begini, mayoritas Pak, kalau kita datang kemanapun di Indonesia, apakah itu di Sulawesi, kemudian di Papua, kemudian di Lampung yang sentra-sentra kakao, atau di Aceh, itu memang kebanyakan petani akan mengatakan begitu Pak. Buat apa difermentasi? Toh harganya tidak berbeda. Kalau ada beda itu hanya 1.000 misalnya, tidak signifikan. Fermentasi memerlukan waktu minimal 5 hari dengan pengeringannya. Tetapi kalau tanpa fermentasi, bahkan ada yang begitu dipecah dari buahnya, biji dijemur di halaman, baru belum ada sehari, ada tengkulak datang langsung dibeli, sudah laku. Nah, terkait dengan fermentasi dan non fermentasi ini mungkin akan saya berikan sedikit gambaran ya, supaya nanti kita semua bisa jelas bahwa di dunia ini yang memproduksi kakao non fermentasi itu hanya Indonesia. Karena apa? Karena sebetulnya definisi biji kakao itu apa? Kalau definisi menurut FAO, ada yang menurut lembaga-lembaga internasional yang lain, itu biji kakao adalah biji yang diambil dari buah tanaman Theobroma kakao, kemudian difermentasi, kemudian dikeringkan sampai dengan kadar air 7%. Nah, kata-kata difermentasi itu menjadi satu definisi, sehingga kalau misalnya kakao yang tidak difermentasi itu sebetulnya by definisi, oleh definisi ini itu tidak dianggap sebagai biji kakao gitu. Nah, itu berlaku secara internasional. Tetapi kemudian kenapa kok Indonesia ini kok ada kakao yang non fermentasi itu kenapa? Nah, awalnya tadi itu yang saya ceritakan, awalnya kakao ini kan hanya diproduksi oleh perusahaan besar, oleh PTP dan perusahaan swasta yang punya kebun-kebun luas, ada 1.000 hektar, 2.000 hektar. Belum diproduksi oleh para petani. Nah, pada saat diproduksi oleh perusahaan besar tadi, mereka itu panenannya kan misalnya panen kakao ini 2 minggu sekali atau paling pendek seminggu sekali. Setiap panen seminggu sekali itu mereka panen karena kebunnya luas, jadi jumlahnya banyak. Sehingga dengan jumlah banyak tadi itu, maka jumlah biji basah yang diperoleh itu difermentasi, hasilnya bagus. Nah, kemudian setelah berkembang perkebunan rakyat, paling-paling punya 2 hektar. Itu pun kalau di Sulawesi atau di Papua. Kalau di Gunung Kidul mungkin hanya 0,5 hektar, 1/4 hektar per petani. Panen 0,5 hektar. Setiap kali panen, itu kemudian jumlahnya sedikit. Kalau difermentasi itu sulit untuk bisa menjadikan biji berkualitas bagus. Fermentasi itu akan berlangsung baik
dan menghasilkan biji yang bagus dengan aroma yang timbul yang bagus itu kalau memenuhi jumlah minimal. Nah, selama ini jumlah minimal itu kalau oleh petani setiap kali panen seminggu sekali itu tidak terpenuhi. Makanya kemudian petani malas juga, di samping juga harga. Karena tidak terpenuhi kualitasnya, maka oleh si pembeli itu, loh ini kualitasnya kualitas bukan kualitas fermentasi ini, maka samakan saja harganya gitu. Jadi ini seperti telur dan ayam, Pak. Dari petani mengatakan buat apa fermentasi? Wong harga antara fermentasi dengan non fermentasi sama. Itu kata petani. Kata si pembeli, loh, Anda ini menjual biji kakao katanya fermentasi, tapi kualitasnya sama dengan kan kualitas yang non fermentasi. Buat apa saya bedakan harganya? Itu, Pak. Nah, kenapa kok yang difermentasi oleh petani itu kualitasnya ternyata sama dengan yang tidak fermentasi? Karena fermentasinya tidak sempurna. Tidak sempurna karena apa? Salah satunya karena jumlahnya kurang. Nah, oleh karena itu kan dulu itu kemudian pemerintah untuk mengatasi hal ini fermentasi harus dilakukan secara berkelompok kalau petani. Supaya nanti kalau berkelompok, satu petani punya 1/4 hektar, punya 1/2 hektar, kumpul semua satu kelompok. Itu bisa memenuhi jumlah minimal dalam setiap kali panen. Kita berhenti dulu atau kita berhenti dulu Pak ya, saya dan ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi tadi itu seperti saya sampaikan, si petani mengatakan harga fermentasi dan non fermentasi sama. Si pembeli mengatakan harga sama karena kualitas biji yang difermentasi oleh petani dengan yang tidak difermentasi sama. Nah, sumbernya kenapa kok sama? Karena jumlahnya kurang tadi itu. Jumlahnya kurang, prosesnya tidak sesuai dengan standar. Nah, oleh karena itu supaya jumlahnya cukup. Jumlahnya kurang kenapa? Ya karena petani miliknya lahan cuma 1/2 hektar, cuma 1/4 hektar. Sekali panen cuma dapat berapa kilo difermentasi, tidak menjadi bagus itu biji kakao itu. Oleh karena itu, pemerintah kemudian membentuk kelompok tani, Poktan, atau kemudian lebih besar lagi Gapoktan, kemudian membuat satu fermentasi bersama. Nah, ini dulu tahun berapa itu saya sudah pernah ke Ponjong, ke Sawur. Waktu itu ingat saya itu bendaranya itu ibu-ibu Bu Barti atau siapa itu namanya, ya Bu Barjo ya. Nah, di situ sudah ada kelompok tani yang membeli biji basah. Iya. Sampai sekarang lah. Itu memang salah satunya kenapa? Karena untuk mengatasi supaya tidak terlalu sedikit Pak biji yang difermentasi itu. Karena kalau terlalu sedikit nanti hasilnya ya antara fermentasi meskipun sudah 5 hari bahkan 10 hari atau berapapun itu masih sama kualitas dengan yang non fermentasi. Nah, itu yang pertama. Kedua Pak, perusahaan-perusahaan yang pembeli biji kakao akhir, jadi buyer yang terakhir di Indonesia itu mayoritas perusahaan besar Pak. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata perusahaan Mars, kemudian ada Berry Kelebot, ada Cargill, ada JP Koko, ada Asia Koko. Nah, semua itu perusahaan besar yang mana mereka itu selain membeli biji kakao dari Indonesia, pabrik-pabrik itu, dia juga punya cabang-cabang yang ada di Afrika, yang ada di Amerika Selatan. Sehingga mereka itu tidak masalah beli biji kakao non fermentasi dari sini. Yang biji non fermentasi itu yang beli pasti perusahaan besar Pak, ujung-ujungnya. Tengkulak-tengkulak tadi itu kaki tangannya, itu nanti tengkulak itu nanti akan ujungnya di sini adalah perusahaan besar seperti Mars, seperti Cargill segala macam tadi itu. Mereka biji kakao yang non fermentasi itu nanti diolah di sini menjadi pasta. Kemudian Mars, Cargill, Berry tadi itu, dia punya juga pabrik di Afrika, punya pabrik di Amerika Latin. Pabrik yang di sana juga mengolah biji kakao dari sana, yang mana biji kakao dari sana itu semuanya fermentasi. Jadi saya katakan kan tidak ada yang non fermentasi kecuali Indonesia. Jadi biji kakao di Afrika yang fermentasi dari petani Afrika diolah oleh pabriknya Mars di sana, kemudian jadi pasta. Yang di Amerika juga demikian. Kemudian nanti dijadikan satu di pabrik pusatnya, itu
biji kakao Indonesia yang pasta yang berasal dari biji yang non fermentasi tadi itu hanya digunakan sebagai campuran saja di situ. Nah, campuran itu mereka sudah menghitung campurannya yang non fermentasi maksimal harus cuma sekian persen, jangan sampai melebihi itu. Tapi boleh sampai maksimal sekian persen. Nah, itu yang mereka lakukan sekarang ini, Pak. Makanya biji kakao non fermentasi di Indonesia ada pembelinya, ada pasarnya. Pasarnya ya mereka itu. Tetapi kalau yang Bapak Ibu-ibu yang UMKM ini, termasuk juga coklat Monggo, coklat Dalem yang ada di Jogja, mungkin coklat Bondis ya yang di Kulon Progo. Kemudian yang lain misalnya itu kita tahu kalau di Jakarta ada Pipiltin, di Lampung ada Krakatoa. Itu semua karena perusahaan kecil UMKM itu dia pasti membutuhkan biji kakao yang fermentasi. Karena kalau dicampuri dengan yang non fermentasi rasanya nggak enak, nggak akan ada yang mau beli. Oleh karena itu tadi benar seperti yang disampaikan oleh Bapak kita ini, bahwa yang penting kita itu harus tahu kemana harus menjual. Kalau kita punya biji kakao fermentasi, supaya bisa mendapatkan harga yang lebih daripada yang non fermentasi, harus tahu siapa yang mau beli itu, yang bisa menghargai jerih payah fermentasi tadi itu. Tapi tentunya juga dengan harus fermentasi yang benar, yang berkualitas tadi itu. Karena kalau fermentasi hanya kecil-kecilan, hanya 1 kilo fermentasi itu nggak akan berpengaruh. Cita rasanya akan tetap sama dengan yang non fermentasi. Mungkin ini terlalu panjang lebar saya sampaikan, tapi mudah-mudahan tidak membuat Bapak Ibu bosan. Terima kasih. Matur nuwun sangat Bapak Dr. Suryanto. Dari Bu Irma atau Pak Aris? Saya mungkin sedikit nggih. Monggo. Nggih, terima kasih Pak Budi. Tadi tentu ini menjadi salah satu PR nggih, PR bersama, dan sebetulnya dari sudut pandang akademisi memang berharap ketika kita mendapatkan hasil atau biji kakao yang memang nantinya berkualitas, itu harapannya betul tadi dalam konteks serapan itu memang memiliki nilai tambah. Kemudian yang kedua memang kita memiliki prosedur yang benar begitu ketika nanti membuat olahan fermentasi itu bernilai tambah gitu. Nah, dalam hal ini sebetulnya ada berbagai fasilitasi yang juga bisa diberikan begitu ya oleh kampus-kampus ya. Salah satunya kami di UGM dengan Bu Pinjung ini kita memiliki pendampingan untuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, salah satunya memang di Ngelanggeran ini, dan mungkin nanti bisa di beberapa titik yang lain. Di sini kami ada 3 unsur yang kita coba dorong begitu ya, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satunya. Untuk yang di hulu ini memang berusaha betul bagaimana mengcapture kualitas kakao yang baik dan benar. Tadi disebutkan sudut pandang kita tidak hanya dari sisi bagaimana kita menghasilkan di lokal, tetapi kita memiliki nilai daya saing yang juga cukup tinggi. Kita memiliki di UGM ini nanti insya Allah ada Cocoa Academy Ibu Bapak, yang kita juga bisa mengajak Bapak Ibu bersama-sama begitu nggih, untuk melihat bagaimana kakao dunia ini sekarang muncul begitu, dan kita sebetulnya tidak kalah gitu ya untuk kemudian bisa bareng-bareng dalam pemasarannya. Kemudian yang kedua tadi Pak Budi sampaikan ini sebenarnya harus kemana gitu. Nanti kami di kampus juga berusaha untuk meng-create hub begitu. Jadi kadang-kadang di satu titik ya ini sudah ada yang bisa menjualkan, tetapi di titik yang lain ini membutuhkan informasi. Jadi pusat informasi yang terpadu untuk networking ini tentu menjadi PR selanjutnya begitu. Saya rasa itu yang nanti saya akan bawa juga ke kampus, bahwa kita nggak boleh nih berhenti sampai sini gitu. Dan yang tidak diharapkan justru ketika sudah tidak ada minat untuk mengolah itu, jadi sudah punya kemampuan menanam, jangan sampai kita nggak mau ngolah gitu ya. Nah ini yang kita harapkan, nafas semangatnya nggak hilang. Saya rasa itu. Terima kasih Bu. Matur nuwun Dr. Emma. Saking Pak Aris bagi. Kalau saya sedikit aja.
Jadi Jogja itu kecil. Sehingga kalau kemudian kita bicara tentang produksi yang tadi Pak Tanto ngendiko harus kemudian dengan skala tertentu dan sebagainya, tentu kita akan kesulitan. Nah, saya justru berharapnya yang disampaikan oleh Pak Budi ini juga bisa nyambung nanti dengan PPL yang lain. Jadi setiap daerah di kita itu potensinya apa yang kaitan dengan kakao itu berapa. Kemudian nanti di situ kita akan bicara komitmen, karena kami juga ada kekhawatiran ketika kemudian kita angkat sesuatu, tetapi kalau komitmennya itu tidak jelas, yang kita khawatirkan nanti balik. Jadi kalau petani misal nanti jalurnya ke sini nih, tapi begitu kemudian sudah jalurnya ke situ, begitu tahu di sini lebih mahal, dia akan balik. Enggak, jadi tak jual ke sana, ke sana. Nah itu saya bilang komitmen. Karena kami ketemu, di Tembako ketemu, di Brambang ketemu. Nah inilah yang menjadi bagian Pak Budi. Jadi kalau kita bisa bicara tentang potensi kita, tadi kami cerita bahwa kita itu dari 550 hanya separuhnya loh, 0,6 dah per batangnya. Artinya kalau misalnya hampir hanya 1 hektar barangkali hanya tidak sampai 1 ton, setengah ton dan sebagainya. Nah ini artinya skalanya skala kecil. Tapi kalau kemudian jawaban berikutnya adalah kita harus berkolaborasi, bersinergi, itulah jawaban. Jadi misalnya aja di Ponjong ini nanti kemudian diolah di mana, tapi harus punya komitmen bareng. Makanya salah satunya entah koperasi, entah kemudian Gapoktan yang tadi disebut itu menjadi jawaban. Tapi kembali lagi, semua yang saya sampaikan ini akan gagal semua kalau kita tidak punya komitmen bersama. Tadi misalnya saja, saya pengen tempat untuk pemasaran. Salah satunya itu kenapa ada Bunder, itu adalah untuk tempat pemasaran. Tapi kami juga tahu di Bunder itu ada alat yang cukup besar yang sampai hari ini belum dimanfaatkan barangkali. Pak Rianto nonton betul nih. Kami juga tahu. Nah, maksud saya itulah yang harus kemudian bareng-bareng. Tadi kami sepakat bahwa kita punya PR, tetapi PR ini memang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah saja, tapi tentu dengan Bapak Ibu yang di tingkat lapangan, termasuk tadi bagaimana menjaga kualitas dan kuantitas. Di sini kalau penjenengan Jawil Jogja Kadoan ada Mbak Aning itu, beliau di Jawil itu dari Dinas Pertaniannya. Nah ini bisa disinkronkan, karena kita punya PR tadi misalnya aja pengen untuk yang olah alat ampiang, saya khawatir ini produksi kita aja mungkin belum nggo ampiang, yo kalau ampiangnya payu, yang rapayu. Nah ini kan juga, jadi kita boleh inovasi tapi yang kemudian, jadi kami ini diingatkan, kami kan punya slogannya, nandur opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur. Tapi kemudian ditambah Pak, tambah apa? Ya iso didol, mangan terus, engko kapan ora iso didol, ora iso tuku liyane. Nah inilah menjadi bagian jawaban bareng-bareng Pak. Kalau kami prinsip kalau memang menjadi bagian kesepakatan, apalagi tadi hanya sewu Bu Dr. Erna tadi ngendika bahwa sebenarnya kita itu dipatok saja ya yang paling banyak anunya ya. Ternyata tadi saya juga dengan Mas Lurah Ngororo, dia bilang, "Gunaku yono 2 padukuan yang khusus itu, tapi nggak pernah tersentuh." Sentuhannya mungkin barangkali ini menjadi bagian. Terus saya berharap nanti bisa bersama-sama Mas Budi, itu ada Dek Mei juga itu, monggo nanti bersama-sama untuk kemudian ada permasalahan seperti apa temukan kalau memang kerso loh ya, karena kan kami nggak bisa pokoknya aku yang raiki ora ya sudah saya berhenti. Tapi kalau kerso itulah yang kemudian kita coba carikan solusinya, karena kebetulan kita mempunyai dana keistimewaan yang bisa mengarah pada sesuatu yang berbeda. Saya kira itu aja Mbak, makasih. Matur nuwun sangat Pak Aris. Pak Budi sampun nggih puas nih, ternyata satu pertanyaan dijawab oleh semua pakar di sini. Kemudian sudah habis waktunya. Karena memang satu pertanyaannya terlihat sederhana tapi ternyata memang rangkaiannya banyak sekali nggih Pak Budi. Jadi mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh para pakar yang menjadi koreksi selain solusi dik-dik kembali manting mengostak beberapa pastinya sudah biasa Jawil tadi gitu. Baik, mohon maaf Bapak ini karena ternyata satu pertanyaan kita benar sekali, kemudian ya sama dengan yang mungkin bisa sedikit kita sebutkan dalam perbincangan ini ya, kita membahas petani sebagai ujung tombak hilirisasi komunitas kakao. Ya betul bahwa petani sebagai ujung tombaknya, tapi ujung tombaknya nggak bisa dibiarkan berdiri sendiri ya Bapak itu ya, jatuh nanti. Jadi ternyata ada ujung tombaknya petani, gila siapa yang ngarahkan ujung tombak itu ya tegas semua.
banyak pihak yang harus sama-sama saling mendukung. Jadi ada muncul istilah kolaborasi, sinergi. Tapi juga jangan lupa tadi Pak Aris sudah mengingatkan komitmen juga bersama. Jadi jangan memasang kayak banyak yang mau ini, banyak yang dukung. Tapi saya tak masalah sana jelas. Jangan gitu juga gitu. Jadi petani berujung tombak perlu punya komitmen. Kemudian yang telah ada komitmen maka pasti ya yang lain akan bersinergi, berkolaborasi memegangi ujung tombak ini supaya jangan sampai jatuh. Tapi bisa tadi ujungnya ya kesejahteraan. Yang kita harapkan itu kesejahteraan di sana kami dalam hal ini kalau kita tahu. Baik, Bapak Ibu mau turun salat, jawab deh. Ombo Pak starter masih ada tangan. Jadi terkait dengan tadi pertanyaan intinya Pak Didi tadi, kepada siapa kita menjual fermentasi? Di Indonesia itu ada namanya Asosiasi Kebab Intibar Indonesia (ACDI). ACDI itu anggota-anggotanya adalah para perusahaan mayoritas itu UMKM yang memang dia memerlukan coklat atau kakao fermentasi. Nanti Pak Budi saya aturi alamat atau nomor HP ketua ACDI karena beliau itu pasti memerlukan biji kakao fermentasi. Meskipun tempatnya itu di Bali, tapi anggotanya ada di mana-mana. Ada di sini, ada di Jogja, ada di Surabaya, ada Jakarta, ada. Sehingga nanti mana yang terdekat dengan Pak Kuti atau dengan Bapak Ibu petani dari Bumi Kidul ini, itu nanti yang bisa gini. Karena dia itu pasti memerlukan biji kakao fermentasi dan dia itu menghargai jerih payah kakao petani dalam melakukan fermentasi sehingga harganya pasti ada selisihnya dan selisihnya tidak hanya 1.000 atau 1.500 tapi selisihnya mesti sudah mengcover jerih payah Bapak Ibu dari para petani tadi itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Mantul sangat Pak Sutanto, luar biasa sekali ya. Masih terus ada banyak masukan kagem dalam hal ini Pak Budi untuk yang mewakili dari para petani di Ponjong. Baik, sudah selesai diskusi kita pada siang sampai sore hari ini. Talk show sudah selesai. Matur nuwun sekali lagi kita ucapkan kepada Ibu Dr. Erma, kemudian Bapak Amar Nasruddin, Bapak Nur Sutanto Abdullah, dan Bapak Aris Eko Nugroho. Matur nuwun sangat juga Bapak Ibu yang sudah rawuh ke sini. Begitu bersemangat, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari sini. Saya pun merasakan banyak sekali manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di tahun depan, ya. Mudah-mudahan tahun depan sudah banyak kemajuan, sudah nyicil sejahtera, gitu, Bapak petaninya. Ya, kita akan tutup. Mungkin saya kembalikan ke Bapak MC.